Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kicomania, salam sukses selalu. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kembali pengalaman seputar informasi dunia kicau, ya, informasi dan pengalaman bagaimana merawat murai batu. Dan di sini saya akan berikan tema, ya, ciri murai batu yang kurang birahi saat digantangan. Bagaimana cirinya? Nah, simak di video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, langsung saja check it out. Baiklah teman-teman, langsung saja ke inti pokok permasalahannya. Jadi kita mau tahu dulu cirinya seperti apa, baru kita nanti belajar tentang bagaimana cara menanganinya. Untuk ciri murai batu yang mengalami kurang birahi ketika berada di gantangan, untuk ciri pertama, kita langsung saja. Pertama, burung itu akan terlihat loyo, ya. Artinya burung itu tidak akan agresif, dan ketika dia mendengar lawan, dia tidak akan terlalu merespon. Artinya dia seolah sering menghindar ketimbang dia mendekat. Ya, burung itu terlihat sangat loyo, ya. Itu ketika berada di gantangan. Terkadang dia lebih cenderung menghindar lawan. Itu untuk ciri pertama, burung loyo, burung nggak ada respon, nggak cekatan, ya nggak gesit itu burungnya. Yang kedua, burung akan ketika berada di gantangan, burungnya mengalami kurang birahi, burung ini hanya sekedar ngeriwik. Hanya sekedar ngeriwik. Biasanya nggak lebih dari itu. Apalagi dia mau bongkar isian, nggak mungkin. Karena kenapa? Burungnya kurang birahi, artinya burung itu tidak ada daya semangat untuk berkicau. Ya, birahi itu menentukan burung bisa berkicau, itu birahi. Ya, beda dengan emosi. Jadi kalau burung kurang birahi, biasanya di gantangan dia hanya sekedar ngeriwik. Bahkan dia cenderung diam. Itu untuk ciri kedua. Yang ketiga, burung itu dia akan memberikan penampakan, biasanya burung yang mengalami kurang birahi itu cenderung sering ngelowo, ya. Ngelowo. Nah, dalam artian ketika dia ngelowo, burung ini akan turun ke lantai dan menghindar dari lawan. Tidak ngejar, nggak ngejar. Biasanya kalau burung yang kurang birahi, dia ngelowo, tapi dia nggak mau ngejar lawan itu. Nggak. Biasanya dia lebih cenderung menghindar. Saya katakan tadi, karena dia nggak punya tenaga atau nggak punya daya untuk ngelawan burung lain, dia hanya sekedar menghindar. Beda halnya ketika burung ngelowo yang berlebihan emosi, artinya burung over emosi tapi dia ngelowo. Beda, dia ngelowo tapi ngejar nembak, ngejar nembak, ngelowo, kayak gitu. Itu biasanya burung over emosi. Tapi kalau burung yang kurang birahi, karena dia mau ngelawan, nggak bisa bersuara, nggak bisa berbunyi, ya, mau ngejar nggak ada emosi, akhirnya dia turun ke lantai, ngelowo, dan dia menghindar dari burung lain. Itu untuk ciri yang ketiga. Yang keempat, burung ini memiliki tatapan yang kosong atau tatapannya sayu. Tidak di matanya itu kelihatan kayak orang takut. Ya. Kayak burung takut. Ketika lihat burung lain dia langsung gitu. Langsung nunduk, langsung menghindar. Ya. Itu burung-burung yang mengalami kurang birahi. Nah, kenapa demikian? Karena burung itu, ya kan, saya katakan tadi, burung itu mau berkicau ketika dia punya birahi. Dan di saat dia tidak punya birahi, artinya dia tidak memiliki kesiapan untuk berlomba. Atau untuk diadu. Untuk bertarung. Oleh karena itu tadi dia memberikan penampakan seperti itu. Yang pertama, burung itu akan cenderung menghindar, loyo, ya. Nggak mau ngelawan, nggak ganas, itu ya. Itu pengertiannya loyo. Dia nggak ganas, dia nggak ngejar, dia cenderung menghindar. Itu pengertiannya dari kata loyo tadi. Terus burung itu nggak gacor, nggak mau bunyi, ya. Biasanya kalaupun dia bunyi itu hanya sekedar ngeriwik. Itu burung-burung yang kurang birahi. Ya, dan burung itu cenderung biasanya kalau kurang birahi, karena dia mau ngelawan lawannya nggak bisa, akhirnya dia turun ke bawah, dia suka ngelowo. Dan ngelowonya itu dia nggak ganas. Ya, beda halnya dengan burung over emosi. Kalau burung over emosi ketika dia ngelowo, ngejar, nembak, ngelowo. Itu biasanya. Itu over emosi. Tapi kalau kurang birahi, biasanya dia ngelowo cenderung menghindar dari lawan. Turun ke lantai menghindar dari lawan. Itu kalau burung yang
kurang birahi. Terus tatapan burung itu seperti tatapan orang kalau kalau kita punya salah ya, kalau kita takut, biasanya tatapannya kan sayu, merunduk. Ya, enggak langsung tajam, ngejar gitu enggak. Itu tatapan burung-burung yang mengalami kurang birahi. Kenapa dia seperti itu ya? Karena dia nggak punya tenaga. Dia nggak punya daya untuk ngelawan musuhnya. Ya, karena dia nggak siap, mentalnya nggak siap, birahinya nggak ada. Ya, tujuan fungsi dari birahi itu untuk ya memberikan semangat dia berkicau. Itu ya, supaya dia bisa berkicau harus ada birahi. Harus ada birahi supaya dia bisa berkicau. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa full kicauannya keras? Itu harus ada emosi. Ya, dia tenaga. Nah, jadi birahi itu untuk berkicau, emosi itu untuk bertarung, untuk melawan. Nah, untuk mengeluarkan tembakan itu harus ada emosi. Nah, cara menanganinya untuk burung-burung yang mengalami kurang birahi, ya, ini yang di gantangan ya, di gantangan seperti itu. Kalaupun di rumah biasanya penampakannya nggak jauh beda seperti ini. Hanya saja dia jarang, di burung itu nggak akan terlihat ngelowo karena nggak ada lawan. Itu kalau di rumah. Tapi biasanya dia juga masih sama. Burung itu cenderung sekedar ngeriwik itu. Biasanya burung itu juga kalau ada bunyi burung lain dia nggak respon. Itu biasanya seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip ketika digantangan dengan di rumah. Nah, bagaimana cara menangani burung-burung seperti ini ya? Yang pertama, teman-teman harus rutin pengembunan. Kenapa saya katakan harus rutin pengembunan? Ada yang bilang pengembunan hanya untuk menurunkan birahi, pengembunan untuk ini, itu. Enggak. Tujuannya pengembunan hanya untuk bikin burung sehat. Itu aja. Karena contoh di hutan, pakai logika aja akal sehatnya. Kalau di hutan, setiap hari diembun, di bawah pohon burung itu. Dia mau berkicau, dia mau keluarkan isian, dia mau bersuara. Ya kan? Itu. Artinya, pengembunan rutin wajib hanya untuk menyehatkan burung. Nah, seperti itu. Itu, berikan pengembunan rutin. Terus, yang kedua, berikan ekstra puding yang lebih dari biasanya. Ya, kalau biasanya kita kasih 5 dan itu juga masih tetap kurang birahi, teman-teman tambahin menjadi 7 atau 10 seperti itu pagi sore. Nah, teman-teman lihat dalam 1 minggu itu ada perubahan nggak, bunyi nggak, gacor nggak. Nah, ya, kalau sudah gacor artinya dia birahinya menambah. Ya, sudah birahi, naik, nggak kurang lagi. Nah, kalau udah over gacor itu kelebihan, nanti baru di setel lagi turunin. Ya. Nah, kalau dengan kapasitas kita berikan 10 jangkrik pagi sore, nggak juga, ya, nggak juga naik. Kita tambahkan ekstra puding yang lain, ekstra puding yang meningkatkan birahi. Ada cacing, ada keroto, ya, itu untuk menambah birahinya, ya itu. Nah, setelah saya teman-teman kasih ekstra puding, ya kan, habis pengembunan, teman-teman tambahkan ekstra puding yang lebih dari biasanya. Nah, terus mandinya atau jemurnya seperti apa? Nah, sekarang saya mau bahas di sini. Kalau untuk masalah mandi dan jemur, teman-teman cukup berikan cepu aja di dalam kandang itu. Cukup berikan cepu aja di dalam kandang itu. Kita lihat nanti kapan dia mandi. Kalau pagi atau siang atau sore dia mandi, perhatikan terus selama 1 minggu itu. Pasti dia rutin. Kalau pagi, pagi terus dia. Kalau sore, sore terus. Kalau siang, siang terus. Seperti itu dia. Ya, kasih aja setiap hari cepunya. Karena yang mengatur suhu tubuhnya dia sendiri, bukan kita. Ya, kita paksakan dia harus mandi hari ini, sedangkan dia nggak mau mandi. Kayak orang aja kalau dibangunkan pagi-pagi disuruh mandi, kalau dia nggak mau mandi, toh juga nggak mandi. Jadi seperti itu kalau untuk cari takaran mandinya. Cukup berikan cepu setiap hari di situ. Nanti dia akan mandi sendiri kalau dia butuh mandi. Kalau penjemuran kalau penjemuran, untuk penjemuran saya sarankan berikan penjemuran setiap hari dengan durasi yang kalau dibilang kenceng jangan. Ya, jadi cukup dengan 10-15 menit, tujuannya supaya burung itu mendapatkan kesegaran, kesehatan dengan vitamin yang diperoleh dari matahari. Ya, jadi nah, kalau burung nanti ya sudah dapat birahinya, sudah mau berkicau, nah itu kan udah gacor tuh kan, udah gacor. Sekarang pasti itu akan ada penampakan lagi ketika dilombakan, diadukan. Dia akan kelihatan, oh burung ini udah mau bunyi, tapi nggak mau bongkar. Artinya burung ini sudah punya birahi, tapi emosinya nggak ada. Karena dia nggak mau bongkar, dia nggak mau nyerang lawan, nggak mau nembak lawan. Ya, artinya burung ini kurang emosi. Nah, di saat itu kita baru tahu
kita akan berikan penambahan durasi saat penjemuran. Yang tadinya 15 atau 10 sampai 15 menit, teman-teman bisa tambahkan 20 menit sampai dengan 30 menit. Itu untuk mencari settingan di penjemuran. Nah, yang paling utama teman-teman fokuskan ke pemberian ekstra puding. Ya. Karena kenapa? Burung ini kurang birahi nih, nggak mau bunyi. Nah, itu tadi pemberian ekstra puding supaya burung itu mau birahi. Jadi teman-teman kalau udah burung di rumah udah tahu nih nggak mau bunyi, hanya sekedar ngeriwi, dites di lomba, penampakannya seperti itu kelihatan ciri-cirinya. Oh, burung ini kurang birahi. Berikan rawatan seperti itu, penambahan ekstra puding. Nanti kalau sudah gacor burung itu, sudah gacor di rumah, bawa lagi ke lomba. Mau nggak dia bunyi di lomba? Kalau ngeplong di lomba bunyi, tapi belum bongkar isian, artinya burung itu sudah dapat birahi dan belum dapat emosi. Bawa pulang lagi, terapkan lagi pendongkrakan emosi. Nah, nanti kalau udah dapat nih, udah dapat birahi, dapat emosi, baru bawa lagi ke gantangan, lihat kurang apa, masih kurang atau udah overload atau lebih. Kalau udah lebih harus ada pemangkasan. Kalau belum harus ada penambahan lagi seperti itu. Jadi itu aja teman-teman dari saya, hanya singkat sebenarnya ya. Karena kalau kita teliti dengan baik-baik, bagus-bagus, maka kita akan tahu apa yang menjadi kendala terhadap burung kita. Jadi saya bahas ini lagi karena sebelumnya saya bahas juga ciri murai batu yang mengalami kurang birahi, itu cirinya ada ya. Tapi itu untuk yang di rumah dan di gantangan juga seperti hampir sama, hanya beda-beda tipis. Saya bahas lagi karena masih banyak yang nanya, masih banyak yang belum tahu. Nah, jadi saya berikan informasi seperti ini. Jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Support terus channel ini. Oke teman-teman, salam kicau mania.